Lalu bagaimana meyakinkan publik bahwa misalnya saya sebagai nasabah, saya merasa aman untuk menyimpan dana saya di BPR. Ya, itu kedua. Bank BPR sama bank umum sama di mata pemerintah, yaitu dijamin oleh LPS. Sama. Perlakuannya sama. 2 miliar per nasabah untuk BPR maupun bank umum itu sama. Nah, tetapi selain dijamin oleh pemerintah, kan saya punya nasabah ada juga yang menempatkan dananya lebih dari 2 miliar. Nah, itu dia lihat BPR ini bonafit apa enggak. Bonafitnya dia itu BPR bisa dilihat di laporan publikasi. Kita bank sama. Setiap 3 bulan kita harus publikasikan laporan kondisi keuangan kita. Modalnya kita berapa, labanya kita berapa, harus dipublikasikan di umum. Bahkan setiap tahun itu harus diwajibkan muat iklan ya. Saya selalu pasti muat iklan kayak Poskupang dan media cetak lain, wajib kita muat dengan ukuran yang besar, melaporkan laporan keuangan. Jadi selain kita pemegang saham itu juga harus menunjukkan bahwa kita bonafit, Anda punya uang pasti aman, di backup oleh pemerintah dengan LPS. Itu dijamin 2 miliar sama dengan bank umum. Ya. Keunggulan apa saja yang bisa disampaikan ke publik bahwa sehingga publik bisa memilih bahwa saya mau ke BPR, mau ke BPR ya. Kalau ke satu keunggulan kita BPR itu memang diatur oleh pemerintah juga, bahwa dari BI setiap 3 bulan sekali kan mereka menerbitkan batas pemberian suku bunga deposito yang dijamin oleh LPS. Dulu tuh tahun lalu bisa sampai 10%. Terus diturun-turunin. Nah, itu ada perbedaan antara BPR dengan bank umum. Selalu pemerintah memberikan lebih tinggi 2,5 sampai 3% kepada bank umum, kepada BPR dibandingkan bank umum. Jadi kayak sekarang BPR ini per bulan Oktober ini baru keluar surat itu, BPR bisa memberikan bunga 7,5% bunga deposito per tahun yang dijamin oleh LPS. Sementara bank pemerintah atau bank umum itu hanya sekitar 5%. Jadi kita 2,5% lebih tinggi. Itu memang pemerintah sengaja membuat begitu supaya membantu UMKM juga. Karena BPR ini kan bagian daripada UMKM dan memang bank yang pemegang sahamnya, pemiliknya adalah kita istilahnya anak negeri, artinya warga negara Indonesia asing tidak bisa masuk ke BPR. Iya, kita tarik agak ke sini, mungkin agak mengerucut, khusus Bank Krista Jaya. Iya, dulu apa sih yang ada di pikiran Bapak? Saya bisnis ini mau ngambil bisnis ini. Saya sudah 15 tahun lalu lah kali ya. Itu ketika saya masih bisnis yang lain ya, masih konsultan, masih kontraktor, masih pengada apa gitu ya. Satu saat bisnis saya lagi berkembang, saya mau pinjam duit. Saya masih ingat, mau pinjam duit cuma 300-an juta aja pada waktu itu. Di bank yang mana bank itu saya udah jadi nasabah dia lama. Dan dia tahu bahwa biasanya saya simpan duit dia 2-3 miliar. Biasanya dia itu datang ke saya untuk minta saya deposito dananya di dia sampai 2-3 miliar waktu itu. Giliran saya lagi ada bisnis, duitnya saya lagi pakai, saya butuh 300 juta aja mau pinjam sama dia sampai 6 bulan nggak bisa dapat. Nah, itu dari saya pikir, waduh susah amat gitu ya. Padahal saya langsung berpikir, saya aja yang seharusnya dia kasih karena saya punya jaminan kuat, saya profesional, saya punya bisnis ini, bagus, ini dia kasihnya pasti saya bayar. Dan saya butuh karena saya mau kembangkan usaha saya. Apalagi masyarakat kecil. Saya aja nggak bisa dapat, apalagi orang lain. Tapi di situ saya melihat bahwa ini peluang. Akhirnya saya buka bank sendiri. Cuman memang mau buka bank itu susah sekali. Tapi tidak khawatir Pak, saat itu kalau kita lihat 10-15 tahun lalu itu BPR ini belum populer. Justru iya memang belum populer. Jadi kalau dulu malah kita ya punya BPR itu orang anggap sebelah mata, nggak bonafit. Karena dulu punya BPR juga modalnya cuma hanya 1 miliar. Jadi kalau orang punya BPR kan dianggap bisnis kaleng-kalengan lah, kayak gitu. Jadi ya, tapi karena niatnya saya ini adalah ingin membantu teman-teman saya, kan saya tahu bahwa saya aja butuh nggak bisa, apalagi teman-teman saya. Karena saya
aktif di Kadin, di HIPMI, jadi kan kita teman-teman pengusaha kan banyak. Iya. Kita lihat, waduh ini semua pada butuh modal tapi susah. Akhirnya waktu itu sebelum izin bank saya keluar, tapi saya dan teman-teman, saya tahu mereka butuh modal, mereka pinjam saya. Nah, secara pribadi saya bantu kasih. Dari situlah kemudian Kasih Krista Jaya ini eksis sampai hari keluar. ini. Sehingga begitu banknya saya keluar, teman-teman udah tahu, oh, kalau butuh duit pergi aja di Pak Kris. Iya. Nah kita keunggulan, salah satu keunggulan kita ini adalah karena saya sendiri, bos saya sendiri ada di kantor itu, jadi keputusannya bisa saya ambil dalam waktu cepat. Orang mau pinjam duit 1 hari selesai. Kalau saya ada, kita bisa langsung putusin kan. Apalagi yang mau pinjam nih orang yang kita sudah kenal. Jadi kalau di bank umum atau bank lain itu mau kasih kredit itu adalah kuncinya. Makanya harus fungsi kehati-hatian, dalam istilah perbankannya harus prudensial, harus prudent, harus hati-hati. Untuk hati-hati itu butuh waktu untuk survei. Surveinya ya di dalam ilmu perbankan ada 5C, ada 6C, mesti cari tahu karakternya, mesti tahu kapitalnya, kapasitasnya, kemampuan dan segala macamnya. Itu butuh waktu 2-3 hari. Kalau bank umum seminggu 2 minggu. BPR Krista Jaya tidak menganut asas itu? Asas itu menganut, tetapi kebanyakan saya udah tahu sebelum dia datang. Misalnya sekarang ibu lah. Biasanya ibu datang mau pinjam duit saya pasti akan kasih, saya udah kenal. Tergantung track recordnya. Ya, karena kalau kita udah kenal ya. Krista Jaya sendiri mengambil segmen pasarnya di mana? Kalau kita kebanyakan memang masih kategori UMKM juga ya. Jadi ya dari minimal 25 miliar kita bisa kasih 25 juta sampai 10 miliar. Kita bisa kasih kreditnya. Tetapi kebanyakan di kisaran 100 juta sampai 500 juta lah. Tapi syaratnya itu tetap menganut kepada syarat perbankan umum. Iya tetap. Cuman kita memang karena kita ada langsung di lapangan, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bankable istilahnya, kurang memenuhi syarat, tapi kita berani kasih. Walaupun yang jadi masalah itu kadang-kadang nggak boleh sama OJK. Tidak khawatir, Pak? Kalau macet? Nah itulah kepercayaan. Makanya salah satu keunggulan kita bisa bersaing dari bank umum ini karena kita menguasai masalah. Ya, bagaimana membuat masyarakat itu dalam tanda kutip takut untuk bermasalah? Artinya takut untuk tidak membayar kredit seperti bank-bank yang lain. Artinya mereka patuh tunduk selama ini yang dari awal selalu kita kasih tahu, dan saya malah tidak seperti bank-bank umum atau bank lain dan atau sebagian leasing itu ya, di mana asal orang mau minjem memenuhi persyaratan administrasi formal mereka pasti kasih. Kalau saya sih mungkin enggak. Selalu saya sampaikan dulu kalau saya melihat bahwa karena kita juga pengusaha, pebisnis, kita tahu nih bisnis ini bisa jalan apa tidak. Nah, kalau saya lihat bisnisnya tidak bisa jalan, saya sarankan jangan. Saya bilang saya tidak mau kasih. Kalaupun saya mau kasih, saya bisa dapat untung karena dia harus bayar bunga. Dia tidak bayar, kita eksekusi jaminannya, kita bisa lelang kan. Tetapi saya cenderung untuk tidak mau seperti itu karena nanti nggak enak lah punya hubungan pribadi dengan orang yang kita kenal. Itu seperti itu.